Wali Kota Solo yang juga putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, makin menguat menjadi salah satu sosok potensial cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sejumlah kelompok relawan dan pengurus cabang partai politik tiba-tiba bermunculan menyuarakan Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Padahal usia Gibran belum memenuhi aturan, Mahkamah Konstitusi baru akan memutuskan batas usia capres-cawapres Senin pekan depan. Dan sore ini kita akan membahas ya dengan beberapa narasumber yang ada di studio dan juga bergabung melalui sambungan virtual. Ada politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, selamat malam. Selamat malam. Opung Panda. Malam. Ada juga Direktur Eksekutif dari Indo Strategik, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Malam Mbak Nana, malam Opung. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada Theodorus Randi Aditya, Ketua Umum Relawan Gibran untuk Negeri atau GUN. Udah ada relawannya nih, Pung. Mas Randi, selamat malam. Baik, selamat malam. Oke, saya mau ke Mas Randi dulu ya. Karena ini pencetusnya itu relawan-relawan. Ini beberapa hari ini banyak sekali relawan yang tiba-tiba mendukung Mas Gibran. Mas Randi, Anda sebagai perwakilan relawan Gibran untuk Negeri ini mendorong Mas Gibran maju sebagai cawapres. Motifnya apa? Kan usianya Mas Gibran belum memenuhi syarat begitu. Oke, baik. Ya, saya pribadi kami bukan politisi, kami bukan aktivis atau mantan aktivis mahasiswa. Kami dan teman-teman hanyalah kaum muda Indonesia biasa yang selama ini bekerja sebagai wira swasta, profesional, pekerja kantoran, pekerja sini, lawyer. Ya seperti yang kita tahu bahwa dalam pemilu 2024 nanti, pemuda-pemudilah yang akan menentukan arah pergerakan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Dan di atas 50% pemilih dari kaum milenial dan Gen Z. Ya, rekam jejak beliau sebagai politisi dan prestasi Mas Gibran sebagai wali kota Solo, menurut kami adalah salah satu modal yang cukup mencalonkan diri sebagai cawapres. Oke. Ya, sudah sangat jelas dan konkret bahwa pemuda Indonesia membutuhkan Mas Gibran sebagai perwakilan dari kami. Oke, tadi Anda katakan bahwa Anda bukan politisi, bukan aktivis begitu ya, tapi Anda tercatat sebagai pengurus DPP Perani, itu apa Mas? Oh, kalau itu hanya perkumpulan penasihat hukum di Indonesia. Oke. Makanya kami dari berbagai kalangan biasa seperti ada lawyer, profesional, pekerja kantoran, pekerja seni, wira swasta, gitu. Hanya anak-anak muda dari kaum milenial dan Gen Z. Oke, begini ya, kami dengar bahwa ada yang menggerakkan relawan-relawan. Apakah memang ada perintah dari partai tertentu atau capres tertentu untuk sengaja mendorong Mas Gibran maju? Karena ini terstruktur nih, tiba-tiba banyak sekali relawan-relawan bermunculan, relawan yang sebelumnya belum ada, terus kemudian tiba-tiba mendeklarasikan Mas Gibran. Oke, baik. Kita benar-benar murni dari rasa, dari hati kita terbentuk organik gitu. Memang relawan GAN sendiri, Gibran untuk Negeri, dibentuk sebagai salah satu perwujudan aspirasi kaum muda. Yang kita sebenarnya puas dan bersyukur atas kondisi bangsa dan negara yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi saat ini gitu. Kami juga memang khawatir pembangunan Indonesia yang telah berjalan terus ini terhenti apabila Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi gitu. Indonesia sebenarnya menurut kami juga baik, Mas Randi. Nah, sosok Gibran inilah dengan kompetensi, prestasi, sikap dan kesederhanaan adalah perwujudan dari Pak Jokowi juga gitu. Oke, Gibran adalah the next Jokowi menurut kami. Oke, gitu. jadi menurut para pemuda yang kaum milenials ini yang tadi Anda katakan bahwa yang bisa melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi hanya anaknya Pak Jokowi ya, di antara sekian banyak pemuda di Republik ini, begitu ya? Menurut Mas Randi? Betul. Kalau untuk mewakili pemuda-pemudi, kita percaya sosok Mas Gibran ini yang bisa meneruskan. Makanya kita mendorong, berharap Mas Gibran menjadi cawapres 2024-2029. Oke, jadi memang karena Gibran anaknya Pak Jokowi, makanya Anda dorong ataupun relawan ini dorong untuk maju menjadi cawapres. Kalau Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, nggak akan didorong ya Mas Randi ya? Bukan seperti itu juga. Pada dasarnya memang... Tadi kan Anda katakan bahwa ini Gibran the next Jokowi karena Gibran anaknya Pak Jokowi. Pertanyaan saya simpel, jawab saja kalau Gibran anaknya Pak Jokowi memang akan didorong. Kalau Gibran bukan anaknya Pak Jokowi tidak akan didorong, begitu ya? Bukan begitu Mbak, karena memang kita lihat track record Mas Gibran dulu. Bukan serta-merta Mas Gibran belum punya track record terus kita dorong jadi cawapres. Tapi karena Mas Gibran sendiri prestasinya
dari politisi, pertama dia dari pengusaha, lalu politisi, langsung bisa menjadi wali kota Solo dan berhasil seperti itu. Oke. Ini Gibran ini didorong sebagai cawapresnya siapa sih Mas Randi? Kalau untuk keputusan cawapresnya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan Mas Gibran. Oke, jadi Mas Gibran bisa juga ya jadi cawapresnya Mas Ganjar, bukan hanya cawapresnya Pak Prabowo begitu ya, tetap akan mendukung kan? Siapapun capresnya, pokoknya cawapresnya Mas Gibran begitu kan? Betul, kalau kami dari relawan GAN, Gibran untuk negeri, kita tegak lurus mendukung Mas Gibran, siapapun keputusan Mas Gibran, capresnya kami support. Oke, Opung Panda. Jadi beberapa hari ini saya nggak tahu ya, ini tapi bermunculan relawan-relawan kemudian yang tiba-tiba mendeklarasikan Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres 2024. Nih respon dari PDI Perjuangan seperti apa nih? Sebenarnya tidak ada respon. Kita itu hak dia lah itu, haknya Gibran ini. Cuma saya mau mengingatkan aja, terutama yang muda-muda itu. Ada satu etika. Kalau Presiden Jokowi bilang di DPR berpolitik dengan budi pekerti, itu tahun 21 sebelum dia wali kota, proses pemilihan wali kota Solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses 4 bulan dan sudah final. Memilih Teguh, Purnomo dan Teguh Solo. Tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega biar anaknya. Anaknya. Jadi ini khusus Presiden Jokowi minta ke Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota Solo. Ini PP 25, peraturan partai 25 itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia diabaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Siapa yang ditinggal maksudnya? Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang saya. Apakah iya Jokowi dengan keluarganya mempunyai karakter seperti itu? Iya kan? Pengorbanan di jajaran PDI Perjuangan Solo yang sudah melakukan proses demokratisasi dengan dari ranting ini beberapa kompetisi kemudian dapatlah namanya Purnomo dan Teguh. Dan sudah dikirim ke Jakarta. Hasilnya sudah dikirim ke Jakarta, tinggal nunggu rekomendasi dari Ibu Ketua Jokowi datang minta anaknya. Dengan pengorbanan yang begitu besar dari partai kemudian diluluskan anaknya oleh. Anda melihat nanti ini bagaimana untuk yang cawapres 2024? Nggak terbayang sama saya tata krama, budi pekerti dengan dalih apapun, kemudian mengabaikan, menafikan itu gitu loh, secara etika. Kan belum tentu Presiden Jokowi mengizinkan atau merestui. Dengar dulu. Mungkin anaknya yang pengen. Ini membantu, biar Gibran juga dengar ini gitu loh. Ya kan? Nggak kebayang saya. Apa iya sehebat itu nafsu kekuasaan itu? Sehebat itu, nggak ada lagi totok romo, nggak ada lagi satu etika, nggak peduli pengorbanan DPC Solo, nggak ada urusan PP 25. Itu kan tadi dikatakan oleh Ketua Relawan Gibran untuk Negeri bahwa mereka itu berharap Pak Jokowi itu bisa digantikan oleh Mas Gibran karena Mas Gibran itu the next-nya Pak Jokowi yang bisa melanjutkan pembangunan tuh hanya Mas Gibran kalau menurut milenial-milenial. Tapi ada tata keramanya, ada aturannya, tidak ujuk-ujuk ini organisasi apa ini sepak bola bulu tangkis atau gimana gitu loh. Ada tatanannya. Kami sebagai partai besar itu ada. Dan ini keistimewaan paling sangat istimewa. Megawati memberikan kesempatan kepada Jokowi dan anaknya jadi wali kota. Itu sangat istimewa. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya MK memutuskan kemudian Mas Gibran punya peluang maju cawapres, kemudian peluangnya itu diambil, PDI Perjuangan akan apa? Merasa terhianati oleh Pak Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya? Bukan nggak ada dikhianati, nggak ada. Yang saya bayangkan tuh apa iya moralnya begitu, apa iya budi pekertinya begitu. Apa iya? Itu aja yang belum terbayang sama saya. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihat bahwa ada
skenario yang memang khusus dirancang menciptakan kondisi bahwa banyak sekali relawan yang mendukung Mas Gibran untuk maju, kemudian ada beberapa ormas saya partai yang mendukung juga Mas Gibran untuk maju. Jadi seolah-olah dukungannya itu banyak begitu untuk mendukung Mas Gibran maju sebagai cawapres. Kalau kita merujuk ke teori gerakan sosial, Mbak, sesuatu yang sifatnya genuine itu seringkali dia akan memiliki akar yang kuat. Sinyal-sinyalnya itu begitu mudah dibaca sejak awal. Tetapi kalau misal kemudian gerakan itu terjadi secara spontanitas, kemudian dalam waktu yang cukup singkat, besar kemungkinan itu adalah hasil orkestrasi. Jadi ini hasil orkestrasi menurut Anda? Kalau kita membaca per hari ini menunjukkan kecenderungan semacam itu, maka kalau misal kemudian kita cerna apakah ini bagian dari gerakan yang genuine, yang orisinil, lahir dari masyarakat, tampaknya tidak menunjukkan indikasi itu. Nah maka terkait dengan konteks ini, memang syarat umur tadi kemudian katanya tidak memenuhi, tetapi rasanya di saat yang sama operasi kekuasaan sudah dilakukan dan konon kabarnya menurut informasi spekulatif syarat yang diarahkan oleh MK bukan lagi soal umur. MK katanya tidak akan menyentuh soal umur, Bung. Tetapi memberikan celah terkait dengan konteks pengalaman sebagai kepala daerah. Frasa kepala daerah itu dimasukkan. Jadi pokoknya intinya itu Mas Gibran bisa maju lah. Gitu. Betul. Nah, tapi kalau misal situasi ini terjadi, betul, saya berkeyakinan bahwa kemudian akan terjadi perang bubat antara Pak Prabowo dan juga PDIP. Bagaimanapun juga saya menghargai Opung tadi mencoba untuk menahan betul diksi-diksi yang cukup berpotensi memantik. Tapi kalau saya bahasakan, Opung sebenarnya ingin menyuarakan kekecewaan yang begitu besar. Terhadap apa? Ya sebenarnya ini adalah sebuah fakta pengkhianatan. Bukan kekecewaan. Nah, artinya bukan, apa? Kita hargai Opung mencoba untuk menahan diri itu. Tetapi bagaimanapun juga Mas Gibran, kalau misal dia kemudian maju menjadi cawapres Pak Pak Prabowo, secara otomatis dia mengabaikan untuk kesekian kalinya dari keluarga Pak Jokowi terhadap apa yang diarahkan oleh PDIP itu sendiri. Nah oleh karena itu, kalau misal kemudian ini terjadi, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap pola relasi, termasuk barangkali keanggotaan Gibran di dalam PDIP, termasuk status petugas partai Pak Jokowi di PDIP itu sendiri. Nah, ya situasi ini tampaknya agak problematik, Mbak, karena bagaimanapun juga Jokowi sendiri memiliki catatan yang cukup banyak dan kalau misal tadi bicara tentang etik, ya ini bisa menjadi sebuah munisi yang sangat besar, terutama ketika kemudian Gibran akan diserang terkait dengan konteks politisi karbitan, kemudian politik dinasti. Dan ini semua berpotensi kemudian mengumpulkan seluruh kekuatan rival-rival politik Pak Jokowi untuk bersatu, termasuk dengan PDIP, menghadapi kekuatan Prabowo Gibran atau siapapun nanti yang memberikan dukungan. Saya akan tanya lebih dalam ya, apakah Presiden Jokowi memang merestui atau Presiden Jokowi tutup mata, kita nggak tahu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ya. Saya mungkin mau ke Mas Randi lagi ya. Mas Randi, ini kalau misalnya nanti ternyata MK tidak meloloskan begitu. Nah ini bagaimana nih? Tapi kayaknya kemungkinannya kecil ya, sepertinya kalau dibilang tadi oleh Mas Umam, MK kemungkinan besar akan meloloskan. Tapi kalau MK tidak meloloskan, apa rencananya dari relawan Gibran untuk negeri ini? Oke, baik. Kita negara hukum, kita hormati, kita hargai semua keputusan MK nantinya. Tapi kami dari kaum orang biasa, dari kaum relawan, kita berharap MK mempertimbangkan juga aspirasi-aspirasi dari seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Oke, sekali lagi ini apakah kemudian relawan-relawan ini ataupun masyarakat biasa, anak-anak muda ini tidak merasa bahwa ini akan menciptakan politik dinasti ke depannya, Mas Randi? Karena Presiden Jokowi masih berkuasa, terus kemudian anaknya tiba-tiba lolos di MK, bisa maju menjadi cawapres. Ini tidak khawatir ya, malah justru merusak citranya Pak Jokowi ya, menciptakan politik dinasti? Oke, jika ditunjuk langsung sebagai menteri atau lainnya, mungkin itu dinasti. Tapi kan ini semua kembali lagi keputusan seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan lebih lagi hari ini saya melihat bahwa
mayoritas rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang kreatif, visioner, tidak bertele-tele. Yang terpenting gitu. Mayoritas itu dari mana datanya, Mas Randi? Anda punya datanya nggak mayoritas? Kita bicara statistik nih, Anda punya datanya nggak mayoritas? Iya, jadi kalau mayoritas pemilihan nanti di atas 50% kan kaum milenial dan Gen Z. Terus? Belum ada menurut kami yang mewakili, dan sosok itu jatuh pada Mas Gibran seperti itu, Mbak. Oke, itu menurut Anda, belum tentu dengan masyarakat lain ataupun Gen Z lain berpendapat sama. Jadi Anda nggak bisa tuh klaim mayoritas masyarakat. Saya tahan dulu ya Mas Randi ya, saya mau ke Opung. Opung, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat kalau misalnya nanti Gibran akhirnya memutuskan maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Apakah ada langkah tegas yang akan dilakukan pemecatan atau mungkin ya seperti ada dulu kan Pak JK maju, kemudian dari Partai Golkar. Kita udah banyak contoh ya, bagaimana Budiman Sujatmiko itu pengkhianat, kemudian dipecat. Ini juga nanti kalau keluar, kalau misalnya maju? Ya, kalau dia maju di luar daripada kebijakan daripada Partai PD Perjuangan, ya dipecat. Itu bukan karena Gibran atau siapa, atau jangan pula dibilang kita anti anak muda. Tidak, memang rule-nya. Partai ini memang begitu. Contoh yang terakhir Budiman, dipecat gitu loh. Jadi itu satu hal yang lazim. Tapi walaupun mungkin tidak populer yang saya sampaikan ini, dan juga terhadap relawan-relawan itu, saya nggak tahu ya, apakah nggak penting kita berpolitik itu dengan budi pekerti? Apakah tidak penting kita berpolitik itu dengan tata krama? Apakah kemudian kita dengan dalih anak muda dan segala, kemudian kita menghalalkan semua cara? Apa iya? Dan kemudian tak peduli dengan partai yang membesarkan dia. Tak ada urusan yang memberikan fasilitas kepada dia. Dan menjadikan Gibran menjadi diperhitungkan. Menjadi wali kota yang kemudian itu. Tak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Saya mendengar ada kekecewaan nih dari Opung sebagai politisi PDI Perjuangan. Bukan kecewa. Saya, kalau yang konyol-konyol, partai ini sudah banyak pengalaman. Tapi gitu bahwa menciptakan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden, anak mantunya dikasih tiket untuk maju pilkada, itu kan semua berkat PDI Perjuangan. Jadi ada kekecewaan nggak dari PDI Perjuangan? Enggak juga. Kalau ada yang berkhianat nggak kecewa? Enggak, kenapa kecewa gitu loh. Toh masih banyak kader-kader yang lain. Gitu. Cuma mau kita beritahukan pendidikan berpolitik di Republik ini adalah tata krama, adalah budi pekerti, adalah aturan main yang beradab gitu loh. Itu aja. Kalau kemudian gebah uyah begitu, oh ternyata begitu rupanya keluarga Jokowi. Oh ternyata begitu kelakuannya. Oh ternyata haus kekuasaan rupanya. Oh ternyata ini. Masyarakat bisa menilai. Tapi saya percaya dalam urusan yang terakhir ini, Gibran, Jokowi akan betul-betul nakter. Jokowi akan betul-betul punya pikiran yang rasional gitu loh. Anda masih percaya ya Pak Jokowi akan menjaga itu sebagai legacy terakhirnya? Anda masih percaya itu ya? Ada etika, ada budaya, ada moralitas. Ya, bukan gua mengamang idealisme. Apakah dalam hal ini tidak dirasakan oleh Jokowi pribadi? Bagaimana dia betul-betul diapakan oleh PDI Perjuangan? Bayangkan Teguh sama Purnomo sudah terpilih Solo, dicoret Mega untuk anaknya. Nggak ada arti itu. Pengorbanan itu nggak ada arti. Karena dianggap ini haknya. Karena anak presiden. Ya Allah ya Rabbi gitu loh. Tapi kan untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan, Opung. Dan sampai pada titik ini. Udah dikasih kekuasaan wali kota pada usia yang begitu. Wajar dong. Kan ingin memperpanjang mungkin. Ingin lebih panjang. Ya, mau jadi langsung wapres. Ya silakanlah. Tapi prosedur di partai tidak begitu. Gitu loh. Jadi PDI Perjuangan udah siap ya kalau misalnya nanti head to head, semisalnya Gibran maju sebagai cawapres. Jadi paling kalau masih misalnya terjadi Gibran keluar dari PDI Perjuangan bergabung dengan Wapres, aku cuma berdoa, ya Tuhan maafkanlah karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini saya nggak tahu nih saya mau ngomong apa nih. Doanya Nabi Muhammad ketika berada di Taif gitu. Oh itu ya, itu Opung Panda loh yang mengucapkan itu. Jadi itu sudah speechless, itu udah kekecewaan tingkat dewa gitu. Kekecewaan tingkat tinggi itu. Iya betul. Jadi kalau misal tadi dibahasakan dari Opung Panda, sebenarnya Opung Panda ingin menyampaikan kalau sampai Gibran kemudian menjadi cawapres dari Prabowo, maka
Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak bermoral. Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak tahu balas budi, tidak tahu etika. Clear. Kalau misal kemudian itu dibahasakan tidak kekecewaan, saya pikirin adalah sebuah kekecewaan. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang wajar. Karena bagaimanapun juga PDIP, Bu Mega memang betul memiliki kontribusi besar terhadap upaya membesarkan nama besar Jokowi sendiri. Dan yang harus diantisipasi, sebuah kekuasaan itu Mbak, itu akan dilihat dari first impression dan last impression. First impression diakui atau tidak, Pak Jokowi berhasil meyakinkan publik bahwa kinerja pemerintahannya bisa diterima. Setidaknya terbukti dia terpilih lagi, approval rate-nya juga relatif terjaga. Tetapi kalau misal kemudian bicara last impression, dan itu biasanya akan melekat di masyarakat. Ketika kemudian dia seolah memberikan ruang bagi anaknya untuk maju dengan cara-cara yang seolah ini agak dipaksakan, ini karbitan, maka itu yang berpotensi kemudian menempel. Sekaligus tadi menjadi munisi politik yang sangat efektif. Bukan hanya untuk mendelegitimasi pasangan Prabowo Gibran, tetapi juga kredibilitas pemerintah Pak Jokowi. Saya mau tanya ya, dengan resep Prabowo Gibran ini memang bisa jaminan ya menang kontestasi Pilpres? Kan ada sentimen mungkin ya di kelas menengah berpendidikan yang mungkin tidak sama dengan pemikirannya Mas Randi dan teman-temannya ini. Iya, kalau misal terkait itu Mbak, memang kalau misal kita bicara elektabilitas, basis dari survei, di beberapa simulasi nama Prabowo dengan Gibran masih memungkinkan untuk menang. Tetapi bukan berarti dia di posisi tertinggi. Ketika Pak Prabowo misalnya disimulasikan dengan Khofifah Indar Parawansa, disimulasikan dengan AHY, Ketum Demokrat, relatif lebih tinggi. Dibandingkan dengan Prabowo Gibran ya? Dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Tetapi rasanya Pak Prabowo memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan bersama Pak Jokowi dan menempatkan Gibran sebagai wakilnya, maka Pak Jokowi akan all out. All out dengan segala cara. Bukan hanya dengan langkah-langkah politik, tetapi juga barangkali dengan instrumen kekuasaan yang tidak terlihat. Yang kemudian itu barangkali ada juga semacam inferiority complex dalam diri Pak Prabowo. Dia kalah 2 kali di Pilpres 2014. Jadi apapun harus dilakukan 2019, ya. Dan kalau misal kemudian dia tidak menurut dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, strategi yang dia tawarkan, bisa saja kemudian dia kelumat. Nah, hal-hal semacam itu yang tampaknya masih menghantui Pak Prabowo. Sehingga kemudian ketika ada opsi ini, kemudian sudah diusahakan di judicial review, kalau misal kemudian sampai tidak diambil oleh Pak Prabowo, itu juga akan menjadi bumerang tersendiri untuk Pak Prabowo. Maka di situasi ini yang tampaknya masih cukup riskan, tetapi kalau sampai MK mengeluarkan putusan, memberikan celah bagi Gibran untuk maju, besar kemungkinan 99% pasti akan maju ya? Akan diberikan kepada Gibran sebagai karpet merah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Oke, PDI Perjuangan sudah siap ya kehilangan kader terbaiknya ini, petugas partai terbaiknya loh. Karena kan ini apakah kemudian ketika Gibran maju sebagai cawapres itu akan mempengaruhi statusnya Pak Jokowi di PDI Perjuangan? Ini begini ya, jangan dulu sejauh itu. Setelah Rakernas keempat, itu kita berharap ada satu sikap Jokowi yang lebih menyesuaikan diri untuk tidak terlampau tergambar memberikan angin, memberikan harapan, membuat kedekatan kepada Prabowo. Dia lebih disiplin lagi lah. Ya. Ternyata? Ya, bukan ternyata, kita harapkan. Kita harapkan. Dan maka itu melihat karakternya Jokowi, saya cukup banyak bergaul di awal-awal kekuasaannya, banyak saya berdiskusi dengan dia, saya yakin dia tahu menghormati, dia tahu etika, dia sangat punya ketulusan, apalagi terhadap orang yang mempunyai budi besar kepada dia. Pertanyaan saya, apakah dia bisa mengontrol anak-anaknya? Apanya? Apakah Presiden Jokowi bisa mengontrol anak-anaknya untuk mengikuti keinginan dia? Bisa dong. Jadi gini ya, bisa mengontrol gini ya. Jadi setelah anaknya ini Gibran pulang dari Singapura, bapaknya meminta dia supaya latihan magang dulu di perusahaan furniture di Solo, 10 bulan. Kemudian dia nggak cocok, dia mau bikin catering. Nah kemudian begitu dia punya catering, ajarannya, nasihatnya siapa? Jokowi kepada Gibran, jangan ambil catering dari pemerintah. Kalau ada kondangan, kalau ada apa. Dan di situ dia disiplin. Itu baru periode pertama kan? Bukan, enggak sih ini Gibran. Iya, ini periode pertama kan? Periode pertama maksudnya? Ini waktu periode pertamanya Pak Jokowi. Tahun 2021, iya. 2021 sudah periode kedua. Udah periode kedua. Kan artinya, sudah jadi wali kota itu, Opung. Iya, enggak, waktu dia belum wali kota. Tadi kan soalnya kontrol bapaknya gitu loh. Ini the true story.
Oke. Kemudian karena dia tidak mau lagi magang di situ, dia bikin catering. Oke. Catering dikasih tahu sama dengan sikap Bapak, jangan ambil Oke. order-order dari Ya. pemerintah. Jadi kesimpulannya apa nih, Bung? Artinya Jokowi punya kemampuan mengatur anaknya. Oke, pada Tapi saat ada yang miss juga, Bung. Memang bagaimanapun juga kekuasaan itu sesuatu yang membuat kita, manusia pada umumnya, ya akan kembali ke situ, tertarik. Kalau misal dulu Pak Jokowi mengatakan anak saya tidak ada yang suka kekuasaan, tidak ada yang suka politik. dan tidak akan terjun ke politik Tidak itu akan terjun ke 2019. politik. Fakta Semuanya sejarah. terjun Per ke hari ini, politik. Bung, ada 3 orang yang sudah menjadi bagian Anak, dari mantu, kekuasaan politik. anak Tapi dia nggak pernah dia ngomong begitu. Pernah Nggak di bahwa 2019. anaknya tidak di politik. Ada pernyataan Bung. dari Presiden Ada. Jokowi. Pernyataan Presiden resmi di mengatakan- 2015, Ya. kemudian diulang lagi Ya. 2018. Oke. Fakta politik. Saya belum dengar. Ya, nanti mungkin kita bisa kasih tahu Opung, tapi sayangnya waktu kita udah habis nih. Jadi nanti kita tunggu hari Senin besok tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi 9 hakim MK akan memutuskan, salah satunya adalah memutuskan nasib demokrasi di Republik ini akan seperti apa. Apakah kemudian akan memberikan tiket untuk supaya seorang Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai kandidat cawapres? Tunggu dulu sebelum kamu tutup Oke. ya. Sebelum kamu tutup, Ya. saya cuma sampaikan pesan. Oke, sebentar nih, Saya saya cuma udah mau tutup sampaikan nih. pesan kepada Mas Jokowi yang di awal kekuasaannya saya banyak terlibat, temannya dia berdiskusi. Saya cuma lihat sama dia harapanku dan keyakinanku masih dia menjaga etika. Masih dia menjaga budi pekerti. Oke. Masih dia tahu berterima kasih, menghormati orang yang berjasa kepada dirinya. Itu aja. Baik. Itu aja. harapannya Opung. Semoga Ekspresi kecintaan besar dari Opung Ya. Panda kepada Pak Jokowi. Oke, tapi harapan semoga menjadi kenyataan. Karena kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan nih, Pung. Kita harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk untuk demokrasi kita nanti. Nanti kita akan lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi 16 Oktober 2023 akan memutuskan soal batas usia capres-cawapres yang akan menjadi penentu apakah putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi cawapres. Terima kasih sekali para narasumber yang hadir. Ada politisi senior PDI Perjuangan Opung Pandanababan, kemudian Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam, dan juga Ketua Umum Gibran untuk Negeri Theodorus Randi Aditya. Terima kasih Mas Randi sudah bergabung melalui sambungan virtual. Kita ketemu lagi nanti. Sehat selalu Bapak-bapak.